Suatu hari, di zaman prasejarah yang penuh misteri, hiduplah seorang dinosaurus bernama Dino. Dino adalah dinosaurus kecil yang penuh semangat dan selalu ingin tahu. Suatu hari ketika sedang menjelajahi hutan prasejarah, Dino bertemu dengan makhluk aneh yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Makhluk itu adalah jerapah ajaib. Makhluk kecil berwarna-warni dengan bulu halus seperti bulu burung dan mata yang bersinar seperti bintang. Dengan penuh kegembiraan, Dino menghampiri jerapah ajaib dan bertanya, "Siapa namamu dan mengapa kamu begitu berkilau?" Jerapah ajaib tersenyum ramah dan menjawab, "Halo Dino, aku adalah jerapah ajaib. Aku memiliki keajaiban untuk membuat impian menjadi kenyataan. Apa impian terbesarmu?" Dino terkejut dan berpikir sejenak. Akhirnya dia berkata, "Impian terbesarku adalah bisa terbang seperti burung. Bisakah kamu membantuku, jerapah ajaib?" Jerapah ajaib tersenyum lebar dan menggerakkan bulunya. Tiba-tiba, Dino merasa ringan dan melayang di udara. Dia benar-benar bisa terbang. Dengan penuh kegembiraan, Dino menjelajahi langit-langit prasejarah, menyaksikan pemandangan yang indah dari ketinggian. Mereka berdua menjelajahi dunia prasejarah bersama. Dino dan jerapah ajaib menjadi sahabat yang tak terpisahkan. Setiap hari, mereka menemui petualangan baru dan membantu makhluk-makhluk lain yang mereka temui di sepanjang perjalanan mereka. Namun, suatu hari, mereka menemui masalah besar. Sebuah gunung berapi meletus, mengancam untuk menghancurkan seluruh desa prasejarah. Dino dan jerapah ajaib tahu mereka harus berbuat sesuatu. Dengan keajaiban jerapah ajaib, mereka mencoba menghentikan letusan gunung berapi. Jerapah ajaib mengeluarkan kekuatannya, menciptakan perisai ajaib yang melindungi tanah prasejarah dari bahaya. Dino membantu dengan memberikan petunjuk dari udara. Setelah berhasil menyelamatkan tanah prasejarah, Dino dan jerapah ajaib dihormati sebagai pahlawan oleh makhluk-makhluk prasejarah lainnya. Mereka melanjutkan petualangan mereka, membantu orang-orang di sepanjang jalan, dan selalu diingat sebagai pasangan pahlawan yang tak terlupakan. Namun, petaka pun terjadi ketika mereka sedang menikmati pemandangan indah di sebuah sungai. Mereka mendapat ujian yang besar. Sebuah kelompok gajah raksasa yang dikenal sebagai gajah pemberontak muncul dari dalam hutan. Gajah-gajah itu kuat dan agresif, menyebabkan keributan di seluruh tanah prasejarah. Dino dan jerapah ajaib tahu bahwa mereka harus mengatasi tantangan ini untuk melindungi makhluk-makhluk lain yang tak berdaya. Dengan keberanian dan kekuatan mereka, Dino dan jerapah ajaib bersiap untuk menghadapi gajah pemberontak. Gajah-gajah itu mengerumuni mereka, mengeluarkan suara mengaum yang menggetarkan hati. Namun, Dino dan jerapah ajaib tak gentar. Jerapah ajaib menggunakan kekuatannya untuk menciptakan barikade ajaib yang melindungi mereka dari serangan gajah. Sementara itu, Dino yang terbang di udara memberikan bantuan dari atas, memberikan arahan kepada jerapah ajaib untuk menghindari serangan yang datang. Pertempuran sengit berlangsung dengan gajah-gajah yang tangguh dan Dino serta jerapah ajaib yang berjuang keras. Dino menggunakan kecepatan dan keahliannya untuk mengelabui gajah-gajah. Sementara jerapah ajaib terus menguatkan barikade ajaibnya. Tetapi dalam momen kritis, salah satu gajah pemberontak melancarkan serangan dahsyat yang membuat barikade jerapah ajaib mulai retak. Dino dengan cepat menyusup di antara serangan gajah dan menarik perhatian mereka. Jerapah ajaib
meskipun lemah karena melawan tekanan, mengeluarkan keajaibannya yang paling besar. Dia menciptakan kilatan cahaya yang membingungkan gajah pemberontak, memberikan waktu kepada Dino untuk menyelamatkan barikade. Dengan kerjasama tim yang kuat, Dino dan jerapah ajaib berhasil mengusir gajah pemberontak. Meskipun lelah, mereka melihat ke sekeliling dan melihat wajah-wajah bersyukur dari makhluk-makhluk prasejarah yang mereka lindungi. Setelah kemenangan itu, Dino dan jerapah ajaib dihormati sebagai pahlawan yang lebih besar. Mereka melanjutkan petualangan mereka, menyadari bahwa bersama-sama mereka bisa mengatasi segala rintangan yang mungkin datang, dan bahwa persahabatan sejati selalu menjadi kekuatan terbesar. Dan begitulah petualangan Dino dan jerapah ajaib terus berlanjut, penuh dengan keajaiban, tantangan, dan tentu saja persahabatan yang abadi di dunia prasejarah yang penuh keindahan dan misteri. Dahulu kala di tepi sebuah danau yang tenang dan subur, terdapat sebuah padang lumut, di mana kodok-kodok kecil bermain dan bersenandung bahagia di bawah sinar matahari yang lembut. Di tengah-tengah kodok-kodok tersebut, ada seekor kodok muda yang bernama Kobi. Kobi adalah kodok yang ceria, senang melompat dari satu daun teratai ke daun teratai lainnya, dan sangat dicintai oleh kawan-kawannya. Namun, di bagian lain dari danau yang sama, hiduplah seekor ular besar yang tua dan bijaksana bernama Bolar. Bolar tidak suka kebisingan dan sering merasa terganggu oleh kegembiraan kodok-kodok itu, terutama melompat-lompatnya Kobi yang ceria. Suatu hari, Bolar memutuskan untuk mengajarkan pelajaran kepada kodok-kodok berisik tersebut. Bolar mendekati padang lumut dengan sangat perlahan, tidak terdengar oleh kodok-kodok yang sedang asik bermain. Dia melingkar dan mendesis, sampai Kobi yang tidak menyadari bahaya melompat tepat ke hadapan Bolar. "Oh, kodok kecil," bisik Bolar dengan suaranya yang mendalam. "Apakah engkau tidak tahu cuaca hari ini terlalu cerah untuk melompat-lompat tanpa perhatian?" Kobi yang terkejut dan takut tidak bisa bergerak atau bersuara. Dia belum pernah melihat ular sebesar dan seberbahaya Bolar. Kami hanya bermain, Tuan Ular." Akhirnya Kobi menjawab, suaranya bergetar. "Aku mengerti, tetapi dunia tidak selalu seindah padang lumut ini," lanjut Bolar. "Bahaya mengintai di setiap bayangan, dan makhluk seperti aku bisa dengan mudah menjadikan makhluk kecil seperti engkau santapanku." Kobi yang merasa hikmat di hati Bolar berkata, "Jika engkau mengajarkan kepadaku cara menghadapi dunia yang bahaya itu, maka aku yakin semua kodok akan mendengarkan perkataanmu dan belajar untuk lebih berhati-hati." Bolar terdiam sejenak, menimbang-nimbang kata-kata Kobi yang penuh kejujuran tersebut. Akhirnya, ia mengangguk perlahan, memutuskan untuk membagikan hikmahnya. Selama beberapa hari berikutnya, Bolar mengajarkan kodok-kodok cara mendeteksi bahaya, mengenali tanah yang berbahaya untuk diinjak, dan cara bersembunyi dari pemangsa. Kobi menjadi murid yang penuh semangat, menyebarkan ilmu yang dipelajarinya ke teman-temannya, dan menyelamatkan banyak kodok dari nasib buruk. Berkat Bolar, komunitas kodok menjadi lebih bijaksana dan hati-hati. Sementara
masih menikmati keceriaan alam mereka. Sedangkan Bolar, meski masih menyukai kesendirian, kini merasa sebuah kehangatan di hatinya, mengetahui bahwa dia telah membuat sebuah perbedaan yang positif di dalam komunitas kecil makhluk yang sebelumnya ia anggap hanya sebagai gangguan. Kobi dan Bolar, sang kodok dan ular itu, selalu mengingat pertemuan mereka dengan perasaan rasa syukur. Dan dari hari itu, danau yang subur itu tidak hanya dipenuhi oleh tawa kodok-kodok, melainkan juga oleh rasa saling menghormati dan kebijaksanaan yang dibawa oleh persahabatan yang tidak terduga. Dan begitulah padang lumut dan danau tetap menjadi tempat di mana cerita tentang persahabatan, kecerdasan, dan keseimbangan kehidupan terus bergema.